Apakah Anda merasa masa lalu Anda terus menghantui setiap langkah yang Anda ambil? Bayangkan jika Anda bisa memutuskan ikatan dengan kenangan lama yang membelenggu dan benar-benar merasakan kebebasan untuk mengejar hidup yang lebih memuaskan. Di video kali ini, kita akan menjelajahi 8 cara praktis yang didasarkan pada ajaran Stoikisme untuk melangkah maju, melepaskan masa lalu, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Tapi sebelum kita mulai, pertanyaan ini penting untuk Anda. Apakah Anda siap untuk mengambil kontrol penuh atas hidup Anda dan menulis bab baru yang lebih baik? Jika ya, jangan pergi kemana-mana, karena di akhir video ini, Anda akan menemukan langkah-langkah konkret untuk mengubah cara pandang Anda dan mendapatkan kembali kekuatan pribadi Anda. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Cara yang pertama, memahami peran masa lalu dalam hidup kita. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi masa lalu Anda memiliki kekuatan lebih dari yang Anda kira. Apakah Anda siap untuk mengetahui bagaimana kenangan lama bisa menjadi penghalang atau batu loncatan menuju masa depan yang lebih baik? Masa lalu kita, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memainkan peran penting dalam membentuk siapa kita saat ini. Ini adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita ke momen ini, membentuk pandangan dunia kita dan kepercayaan kita. Namun, terkadang kita terlalu fokus pada kenangan lama dan membiarkannya memengaruhi cara kita melihat masa depan. Bayangkan jika kita mengemudikan mobil sambil terus menatap ke arah belakang. Tentunya, perjalanan kita akan terhambat dan kita mungkin akan kehilangan arah. Begitu juga, jika kita terus terjebak dalam masa lalu, kita akan kesulitan untuk maju. Ketika kita terlalu terpaku pada masa lalu, kita seringkali membiarkan kenangan buruk dan penyesalan lama mengendalikan hidup kita. Ini bisa membuat kita merasa terjebak dalam pola yang sama, tidak mampu melihat kesempatan baru yang ada di depan kita. Jika kita terus-menerus merenungkan kesalahan yang telah terjadi atau merindukan apa yang telah hilang, kita akan kehilangan fokus pada hal-hal yang bisa kita capai sekarang. Namun, penting untuk diingat bahwa masa lalu bukan hanya tentang penyesalan dan kesalahan. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengalaman kita. Masa lalu juga merupakan bagian dari identitas kita yang telah membentuk kekuatan dan karakter kita. Kuncinya adalah bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan pengalaman ini tanpa membiarkannya membatasi kita. Sebagaimana dikatakan oleh Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik kuno, hanya ada satu cara untuk kebahagiaan, yaitu berhenti memikirkan masa lalu dan berfokus pada saat ini. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kemajuan pribadi adalah dengan tidak terjebak dalam kenangan lama. Jika kita terus-menerus memikirkan masa lalu, kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati dan memanfaatkan saat ini. Apa yang bisa Anda lakukan untuk berhenti menatap ke belakang dan mulai fokus pada jalan yang ada di depan? Langkah pertama adalah menyadari bahwa masa lalu memiliki peran dalam hidup kita, tetapi itu tidak harus mengatur arah masa depan kita. Luangkan waktu untuk merenungkan pengalaman Anda, tetapi jangan biarkan mereka menahan Anda. Pertimbangkan setiap kenangan sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan pribadi, bukan sebagai penghalang. Cobalah untuk mengidentifikasi pola atau kebiasaan yang mungkin Anda miliki akibat pengalaman masa lalu. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya membiarkan ketakutan atau penyesalan menghalangi langkah saya ke depan? Apakah saya terlalu fokus pada apa yang sudah terjadi sehingga saya tidak bisa melihat potensi di masa depan? Untuk menjaga motivasi Anda, cobalah membuat daftar hal-hal yang ingin Anda capai dan bagaimana Anda bisa mencapainya. Setiap kali Anda merasa terjebak oleh masa lalu, ingatkan diri Anda tentang tujuan dan impian yang Anda miliki. Jangan biarkan bayangan masa lalu menghalangi kemajuan Anda.
Penting untuk diingat bahwa memahami peran masa lalu dalam hidup kita adalah langkah pertama menuju kebebasan pribadi. Dengan mengelola kenangan lama dan fokus pada masa depan, kita dapat membuka peluang baru dan mengejar hidup yang lebih memuaskan. Jangan biarkan masa lalu mengatur arah hidup Anda sekarang. Luangkan waktu untuk memahami dan melepaskan masa lalu, dan berikan diri Anda izin untuk maju. Ingat, perjalanan Anda belum selesai, ada banyak bab baru yang menunggu untuk ditulis. Jadi, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya dan mulai menulis cerita baru yang lebih baik. Cara yang kedua, menghargai masa lalu tanpa terjebak di dalamnya. Bagaimana jika saya katakan bahwa menghargai masa lalu tanpa terjebak di dalamnya bisa menjadi kunci untuk membuka potensi Anda yang sebenarnya? Ikuti saya saat kita mengeksplorasi cara-cara untuk menghargai pelajaran dari masa lalu tanpa membiarkannya mengendalikan masa depan Anda. Masa lalu kita penuh dengan pengalaman yang membentuk siapa kita saat ini. Ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari setiap momen, baik itu kesuksesan atau kegagalan. Menghargai masa lalu berarti mengakui bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki kontribusi pada pertumbuhan dan pembelajaran kita. Namun, yang sering terjadi adalah kita terlalu fokus pada kenangan tersebut, sampai-sampai kita membiarkannya mempengaruhi cara kita melihat masa depan. Penting untuk membedakan antara menghargai pelajaran dari masa lalu dan terjebak dalam nostalgia atau penyesalan. Ketika kita terus-menerus menghidupkan kembali cerita lama, terutama yang menyakitkan, kita seringkali menciptakan luka yang ditimbulkan sendiri. Kita mungkin merasa seperti sedang mengulang kesalahan yang sama, atau tidak bisa bergerak maju. Mari kita gunakan pengalaman masa lalu sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi. Cobalah untuk memikirkan bagaimana pengalaman tersebut bisa membantu Anda menjadi lebih baik di masa depan. Misalnya, jika Anda pernah mengalami kegagalan, pikirkan pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari situasi tersebut. Bagaimana Anda bisa menerapkan pelajaran tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan? Seperti yang pernah diungkapkan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, tidaklah penting apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu merespons terhadap apa yang terjadi. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi, kita selalu memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana kita akan meresponsnya. Ini adalah kunci untuk menghargai masa lalu tanpa terjebak di dalamnya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menghargai masa lalu Anda tanpa membiarkannya mengendalikan masa depan Anda? Pertama, coba buat daftar pengalaman penting dari masa lalu Anda dan pelajaran yang Anda ambil dari masing-masing. Pertimbangkan bagaimana pengalaman tersebut bisa membantu Anda dalam menghadapi tantangan saat ini. Kemudian, ajak diri Anda untuk refleksi dengan jujur. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya membiarkan masa lalu mengatur cara saya berpikir atau bertindak? Apakah saya terlalu fokus pada apa yang sudah terjadi sehingga saya tidak bisa melihat peluang baru di depan? Untuk menjaga motivasi Anda, tetapkan tujuan yang jelas untuk masa depan dan buat rencana untuk mencapainya. Ingatlah bahwa masa lalu adalah bagian dari cerita hidup Anda, tetapi cerita itu tidak harus menentukan akhir dari perjalanan Anda. Anda memiliki kekuatan untuk menulis bab-bab baru yang lebih baik dan lebih memuaskan. Menghargai masa lalu tanpa terjebak di dalamnya adalah keterampilan penting dalam perjalanan pengembangan diri. Dengan memanfaatkan pelajaran dari pengalaman kita dan tidak membiarkannya mengendalikan langkah kita, kita dapat membuka potensi yang lebih besar dalam diri kita. Ingatlah bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan Anda, bukan penghalang untuk masa depan Anda. Ambil pelajaran dari setiap pengalaman, tetapi jangan biarkan kenangan lama menghalangi kemajuan Anda. Saatnya untuk menghargai masa lalu dan melangkah maju dengan lebih percaya diri menuju masa depan yang lebih cerah. Cara yang ketiga.
Menghentikan siklus keterikatan pada masa lalu. Sudahkah Anda pernah merasa terjebak dalam siklus yang sama berulang kali? Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menghentikan siklus tersebut dan memulai babak baru dalam hidup Anda. Kita seringkali menemukan diri kita terjebak dalam pola yang sama, mengulang kesalahan atau kebiasaan lama yang sama, tanpa menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memutus siklus tersebut. Sama seperti kita tidak boleh membiarkan rambu-rambu jalan dari kemarin mengarahkan perjalanan kita hari ini, kita juga tidak boleh membiarkan pengalaman lama mengendalikan langkah kita ke depan. Siklus keterikatan pada masa lalu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin Anda merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, atau Anda terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama dalam pekerjaan. Penting untuk menyadari bahwa ini adalah tanda bahwa sudah saatnya untuk perubahan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dan membuat keputusan yang lebih baik. Langkah pertama untuk menghentikan siklus ini adalah dengan mengenali pola yang Anda ulangi. Apa yang memicu siklus ini? Apakah ada kebiasaan atau pemikiran tertentu yang terus muncul? Mengidentifikasi pola ini memungkinkan Anda untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang lebih efektif. Selanjutnya, buatlah rencana untuk mengganti kebiasaan lama dengan yang baru. Misalnya, jika Anda merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan, cobalah mencari aktivitas baru yang bisa memberikan kepuasan. Jika Anda merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, pertimbangkan untuk menetapkan batasan yang jelas dan mencari dukungan jika diperlukan. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan, kita tidak dikendalikan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh cara kita memandang apa yang terjadi pada kita. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol semua aspek dari kehidupan kita selalu memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana kita akan merespons. Ini adalah kunci untuk menghentikan siklus keterikatan pada masa lalu. Bagaimana caranya untuk memutus siklus ini dan memulai babak baru? Pertama, evaluasi situasi Anda dengan jujur. Tanyakan pada diri Anda, apa yang membuat saya terus-menerus kembali ke pola lama ini? Apakah ada perubahan kecil yang bisa saya lakukan hari ini untuk memulai arah yang baru? Kemudian, tetapkan tujuan yang jelas untuk masa depan. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang mudah dicapai untuk menghindari merasa kewalahan. Misalnya, jika Anda ingin memulai kebiasaan baru, mulailah dengan menetapkan waktu tertentu setiap hari untuk aktivitas tersebut. Akhirnya, berikan diri Anda penghargaan atas setiap kemajuan, sekecil apapun. Setiap langkah ke arah yang benar adalah kemajuan, dan setiap perubahan kecil bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa proses ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Menghentikan siklus keterikatan pada masa lalu adalah langkah penting untuk membuka potensi penuh kita. Dengan memahami pola yang kita ulang, membuat perubahan yang konstruktif, dan merespons situasi dengan cara yang lebih positif, kita dapat memulai babak baru yang lebih memuaskan. Jangan biarkan batas-batas yang sudah usang menghalangi Anda untuk mengejar potensi yang ada di depan. Dengan keberanian untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi berguna, Anda akan menemukan diri Anda berada di jalur yang lebih baik menuju masa depan yang lebih cerah. Cara yang keempat, menyadari kekuatan untuk memulai kembali. Pernahkah Anda merasa seperti terjebak dalam keputusan yang tidak benar? Apa yang jika saya katakan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memulai kembali dan memperbaiki arah hidup Anda? Temukan bagaimana Anda bisa memanfaatkan kekuatan ini untuk keuntungan Anda. Kita seringkali merasa terjebak dalam keputusan yang tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin kita telah menginvestasikan banyak waktu, usaha, atau bahkan emosi dalam suatu proyek, hubungan, atau tujuan tertentu, hanya untuk menyadari bahwa itu bukanlah jalan yang tepat bagi kita.
Namun, inilah kenyataan yang perlu kita pahami, kita selalu memiliki kekuatan untuk memulai kembali. Tidak peduli seberapa jauh kita telah melangkah di jalan yang salah, selalu ada kesempatan untuk mengubah arah. Ini mungkin tampak menakutkan pada awalnya, tetapi dengan setiap langkah baru yang kita ambil, kita semakin dekat dengan jalan yang lebih baik. Terkadang, kita merasa sulit untuk meninggalkan sesuatu hanya karena kita sudah terlalu banyak berinvestasi di dalamnya, entah itu waktu, tenaga, atau emosi. Namun, memahami bahwa kita tidak perlu terus terikat pada pilihan yang tidak lagi bermanfaat adalah langkah pertama untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Saat kita memutuskan untuk memulai kembali, penting untuk tidak melihatnya sebagai tanda kegagalan, tetapi sebagai peluang untuk pertumbuhan. Setiap kali kita memulai dari awal, kita membawa bersama kita pengalaman dan pelajaran dari masa lalu. Ini memberi kita keunggulan untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan lebih selaras dengan tujuan sejati kita. Bayangkan hidup Anda sebagai buku yang setiap babnya bisa Anda tulis ulang kapan saja. Ketika satu bab tidak berjalan seperti yang diharapkan, Anda bisa menutup halaman itu dan mulai menulis bab baru. Hal yang paling penting adalah memahami bahwa Anda adalah penulis dari kisah hidup Anda sendiri, dan Anda memiliki kebebasan untuk menentukan arah cerita Anda. Seperti yang pernah diungkapkan oleh filsuf Stoik, Seneca, setiap hari adalah kehidupan yang baru, dan bukan hanya satu kehidupan yang kita miliki, tetapi banyak, karena kita hidup dari hari ke hari. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap hari memberikan kita kesempatan untuk memulai kembali, untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dari hari sebelumnya. Kita memiliki kekuatan untuk merancang ulang hidup kita sesuai keinginan kita. Jadi, bagaimana Anda bisa memanfaatkan kekuatan ini? Mulailah dengan menerima bahwa tidak ada keputusan yang mengikat Anda selamanya. Jika Anda merasa salah arah, tidak apa-apa untuk mengakui itu dan memulai kembali. Pertimbangkan langkah-langkah kecil yang dapat Anda ambil untuk kembali ke jalur yang lebih positif. Misalnya, jika Anda telah terjebak dalam pekerjaan yang tidak memuaskan, cobalah mengeksplorasi keterampilan atau hobi baru yang dapat membuka pintu bagi peluang karir yang lebih sesuai dengan passion Anda. Selain itu, jangan takut untuk mencari dukungan. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau mentor yang dapat memberikan perspektif baru dan membantu Anda melihat peluang yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Langkah kecil ini dapat menjadi fondasi untuk perubahan besar. Menyadari kekuatan untuk memulai kembali adalah salah satu hadiah terbesar yang dapat kita berikan pada diri kita sendiri. Ketika kita melepaskan diri dari keterikatan pada keputusan masa lalu yang tidak lagi melayani kita, kita membuka pintu untuk pertumbuhan dan transformasi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki arah hidup kita, dan dengan keberanian untuk memulai kembali, kita dapat meraih tujuan yang lebih baik dan lebih memuaskan. Cara yang kelima, mengatasi ketidakpastian dan takut pada masa depan. Apa yang akan Anda lakukan jika menghadapi ketidakpastian? Akankah Anda membiarkan rasa takut menahan Anda? Temukan bagaimana Anda bisa menghadapi ketidakpastian dengan keberanian dan memanfaatkan peluang yang ada di depan Anda. Ketika kita dihadapkan pada ketidakpastian, rasa takut seringkali menjadi respons alami. Ketidakpastian bisa membuat kita merasa seperti kehilangan kendali, dan ini menimbulkan kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Tetapi, penting untuk diingat bahwa ketidakpastian bukanlah musuh kita. Justru, ketidakpastian bisa menjadi pintu menuju peluang baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saat kita merasa takut pada masa depan yang tidak pasti, kita cenderung mencari kenyamanan di masa lalu, di mana segala sesuatunya terasa lebih familiar dan aman. Namun, berpegang teguh pada masa lalu tidak akan membawa kita maju. Sebaliknya,
Kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman kita dan menghadapi ketidakpastian dengan pikiran terbuka dan hati yang siap menerima perubahan. Kunci untuk mengatasi ketidakpastian adalah dengan mengubah cara pandang kita. Daripada melihat ketidakpastian sebagai ancaman, pandanglah sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menemukan kekuatan yang belum pernah kita ketahui ada dalam diri kita. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Misalnya, ketika Anda merasa ragu tentang langkah yang harus diambil dalam karir atau kehidupan pribadi Anda, cobalah untuk tidak terburu-buru membuat keputusan berdasarkan rasa takut. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya Anda inginkan, dan pertimbangkan langkah-langkah kecil yang bisa membawa Anda lebih dekat ke tujuan tersebut. Ketidakpastian mungkin akan tetap ada, tetapi dengan pendekatan yang tepat, Anda bisa menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf Yunani, Heraklitus, perubahan adalah satu-satunya yang konstan dalam hidup ini. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tetap, dan ketidakpastian adalah bagian dari alur alami kehidupan. Menghadapi ketidakpastian berarti menerima perubahan dan belajar untuk tumbuh bersamanya. Jadi, bagaimana Anda bisa menghadapi ketidakpastian dengan lebih baik? Mulailah dengan menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Ketika Anda merasa takut, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang menghadapi ketidakpastian yang sama, tetapi mereka memilih untuk melangkah maju, bukan mundur. Cobalah untuk memperkecil ketidakpastian itu dengan merencanakan langkah-langkah kecil yang bisa Anda kendalikan. Misalnya, jika Anda tidak yakin dengan arah karir Anda, mulailah dengan mengikuti kursus baru atau berbicara dengan seseorang yang telah mencapai apa yang Anda inginkan. Langkah-langkah ini mungkin kecil, tetapi mereka bisa membantu Anda mengatasi rasa takut dan membuat ketidakpastian menjadi lebih bisa dikelola. Ketidakpastian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus diterima dengan hati terbuka. Dengan setiap langkah kecil yang Anda ambil, Anda bisa mengubah ketidakpastian menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ingatlah, masa depan mungkin tidak bisa diprediksi, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan keberanian dan ketangguhan. Jangan biarkan rasa takut menahan Anda. Sebaliknya, gunakan ketidakpastian sebagai pendorong untuk meraih tujuan yang lebih besar dan lebih bermakna. Cara yang keenam, mengubah perspektif untuk melihat peluang baru. Bagaimana jika Anda bisa mengubah cara Anda melihat dunia dan menemukan peluang baru di tempat yang tidak Anda duga sebelumnya? Mari kita bahas bagaimana mengubah perspektif Anda bisa mengubah hidup Anda. Kadang-kadang, cara kita melihat sesuatu bisa membatasi seberapa jauh kita bisa pergi. Jika kita terus-menerus melihat dunia dari sudut pandang yang sama, kita mungkin melewatkan peluang yang ada di sekitar kita. Mengubah perspektif bisa menjadi langkah besar dalam membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tidak terlihat. Misalnya, bayangkan Anda selalu melihat masalah sebagai halangan yang harus dihindari. Dengan mengubah perspektif dan melihat masalah sebagai tantangan yang bisa diatasi, Anda akan menemukan solusi yang lebih kreatif dan kesempatan yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Perspektif yang positif dan terbuka memungkinkan kita untuk melihat potensi di tempat-tempat yang tampaknya tidak mungkin. Cobalah untuk menerapkan perubahan perspektif dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jika Anda merasa terjebak dalam rutinitas atau tidak puas dengan situasi saat ini, pikirkan tentang cara baru untuk melihatnya. Mungkin ada kesempatan yang tersembunyi di balik setiap tantangan. Dengan mengadopsi pola pikir yang lebih fleksibel dan terbuka, Anda memberi diri Anda izin untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah Anda pertimbangkan.
Misalnya, jika Anda merasa pekerjaan Anda tidak memuaskan, jangan hanya fokus pada apa yang kurang dari pekerjaan tersebut. Pertimbangkan untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ada peluang untuk belajar sesuatu yang baru atau bahkan merintis proyek baru yang sesuai dengan minat Anda. Dengan mengubah cara pandang, Anda mungkin menemukan cara untuk memanfaatkan situasi tersebut dengan lebih baik. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf Stoik, Seneca, tidak ada yang bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar kita untuk mencapai tujuan kita. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak selalu dapat mengendalikan keadaan, tetapi kita bisa mengubah cara kita meresponsnya. Dengan mengubah perspektif kita dapat menemukan cara baru untuk mencapai tujuan kita dan mengejar impian yang lebih besar. Jadi, bagaimana Anda bisa mulai mengubah perspektif Anda hari ini? Mulailah dengan membuka diri terhadap ide-ide baru dan berani mengeksplorasi cara-cara berbeda dalam menghadapi tantangan. Jangan takut untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, karena setiap perubahan perspektif bisa membuka jalan menuju peluang yang lebih luas. Pertimbangkan untuk membuat daftar area dalam hidup Anda di mana Anda merasa terjebak atau tidak puas. Untuk setiap area tersebut, tuliskan cara-cara baru yang bisa Anda coba untuk melihatnya. Ini bisa berupa pendekatan baru dalam pekerjaan, cara berbeda untuk berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan cara baru untuk merespons stres. Mengubah perspektif bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itu adalah langkah penting menuju pertumbuhan pribadi dan pencapaian tujuan. Dengan melihat dunia melalui lensa yang berbeda, Anda membuka diri untuk peluang baru dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk mengejar impian Anda. Ingatlah, setiap perubahan kecil dalam cara pandang Anda bisa menghasilkan dampak besar dalam hidup Anda. Jangan ragu untuk mengubah cara Anda melihat dunia, karena peluang terbaik seringkali tersembunyi di balik perspektif yang berbeda. Cara yang ketujuh, menghormati proses dan menerima perubahan. Apakah Anda siap untuk menghadapi perubahan dan menemukan kedamaian dalam proses melepaskan masa lalu? Pelajari bagaimana menghormati proses ini bisa membantu Anda mencapai kehidupan yang lebih memuaskan. Menghormati proses dan menerima perubahan adalah langkah penting dalam perjalanan kita untuk melepaskan masa lalu dan meraih masa depan yang lebih baik. Kadang-kadang, kita merasa terjebak dalam rutinitas atau dalam kenangan yang membuat kita sulit bergerak maju. Namun, memahami bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan bisa membantu kita menemukan kedamaian dan kepuasan. Menghormati proses berarti memberi diri kita waktu dan ruang untuk mengalami setiap tahap perubahan tanpa terburu-buru. Proses ini mungkin terasa sulit, terutama jika kita harus meninggalkan sesuatu yang telah menjadi bagian dari hidup kita. Namun, setiap langkah menuju perubahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari sejarah kita dan bukan sesuatu yang harus ditahan, memungkinkan kita untuk fokus pada masa depan yang lebih cerah. Cobalah untuk melihat setiap perubahan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai ancaman. Jika Anda mengalami perubahan dalam pekerjaan, hubungan, atau kehidupan pribadi, jangan takut untuk merangkulnya. Setiap perubahan membawa potensi baru dan memberikan Anda kesempatan untuk mengeksplorasi bagian baru dari diri Anda. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Yunani, Heraklitus, satu-satunya yang tetap konstan adalah perubahan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan yang tak terhindarkan, dan kita bisa memilih untuk menghormati proses tersebut daripada melawannya. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa lebih mudah beradaptasi dan menemukan cara untuk berkembang meskipun dalam situasi yang sulit. Bagaimana Anda bisa mulai menghormati proses dan menerima perubahan dalam hidup Anda? Cobalah untuk memfokuskan perhatian Anda pada aspek positif dari perubahan dan bagaimana perubahan tersebut dapat membuka peluang baru.
Ciptakan rutinitas harian yang membantu Anda beradaptasi dengan perubahan, seperti menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai atau berlatih teknik relaksasi untuk mengurangi stres. Luangkan waktu untuk merenung tentang perubahan yang telah terjadi dalam hidup Anda dan bagaimana perubahan tersebut telah membantu Anda tumbuh. Tulis jurnal tentang pengalaman Anda dan bagaimana Anda menghadapinya. Ini bisa menjadi cara yang baik untuk memproses perasaan Anda dan mengidentifikasi pola yang mungkin perlu Anda ubah. Menghormati proses dan menerima perubahan bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih memuaskan. Dengan mengizinkan diri Anda untuk mengalami setiap tahap perubahan dan melihatnya sebagai peluang, Anda akan menemukan kedamaian dan kepuasan yang lebih besar. Ingatlah bahwa setiap perubahan membawa potensi baru dan memberikan Anda kesempatan untuk berkembang. Jangan ragu untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda dan berfokus pada apa yang dapat membawa Anda ke arah yang lebih baik. Dengan sikap ini, Anda akan lebih siap menghadapi masa depan dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Cara yang ke-8. Merangkul kehidupan baru dengan semangat baru. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki kesempatan untuk memulai kembali dengan semangat baru? Temukan bagaimana merangkul kehidupan baru dapat membuka pintu untuk kesempatan yang belum pernah Anda bayangkan. Saatnya tiba untuk merangkul kehidupan baru dengan semangat baru. Ini adalah langkah penting dalam proses melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk peluang yang belum pernah Anda bayangkan. Ketika kita memutuskan untuk memulai babak baru, kita memberi diri kita izin untuk mengeksplorasi potensi yang ada di depan kita dan menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. Hidup tidak hanya tentang mengikuti rutinitas yang sudah ada atau terjebak dalam batasan lama. Ia tentang menciptakan sesuatu yang baru, mengeksplorasi berbagai kemungkinan, dan menjalani setiap hari dengan penuh semangat. Dengan melepaskan apa yang sudah usang dan tidak lagi berguna, kita memberi diri kita ruang untuk berkembang dan menemukan hal-hal baru yang mungkin selama ini terlewatkan. Salah satu cara untuk merangkul kehidupan baru adalah dengan menetapkan tujuan yang menginspirasi dan membuat rencana untuk mencapainya. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, seperti mencoba hobi baru, memperluas jaringan sosial, atau mengejar impian yang selama ini Anda pendam. Setiap langkah kecil menuju tujuan Anda adalah bentuk komitmen untuk hidup dengan lebih penuh dan bersemangat. Cobalah untuk mengubah perspektif Anda terhadap perubahan dan tantangan. Lihatlah setiap pengalaman baru sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Seperti yang dikatakan oleh tokoh filsafat Stoik, Seneca, tidak ada yang lebih berharga daripada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap kesempatan baru adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Apa yang Anda rasakan saat menghadapi kesempatan baru? Apakah Anda merasa bersemangat dan terbuka untuk eksplorasi? Cobalah untuk menggali potensi yang ada dalam diri Anda dan pikirkan bagaimana Anda bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk memulai kembali. Jika Anda merasa ragu atau takut, ingatlah bahwa setiap langkah menuju perubahan adalah bagian dari perjalanan Anda. Ambil waktu untuk merenung tentang apa yang sebenarnya Anda inginkan dari hidup dan bagaimana Anda bisa mencapainya. Buatlah daftar tentang impian dan tujuan Anda, lalu rencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Jadikan semangat baru sebagai bahan bakar untuk mengejar apa yang benar-benar penting bagi Anda. Merangkul kehidupan baru dengan semangat baru adalah kunci untuk membuka pintu menuju peluang yang belum pernah Anda bayangkan. Dengan melepaskan masa lalu dan membuka diri terhadap kemungkinan baru, Anda menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ingatlah bahwa hidup adalah sebuah undangan untuk menciptakan dan mengeksplorasi, bukan hanya mengikuti aturan lama. Ambil kesempatan ini untuk memperbarui semangat Anda dan mengejar impian dengan penuh gairah.
Dunia ini penuh dengan potensi, dan Anda memiliki kekuatan untuk meraihnya. Melepaskan masa lalu dan melangkah maju adalah proses yang memerlukan keberanian dan tekad. Dengan memahami peran masa lalu dalam hidup kita, menghargai pengalaman tanpa terjebak di dalamnya, menghentikan siklus keterikatan pada hal-hal lama, dan menyadari kekuatan untuk memulai kembali, kita dapat mengatasi ketidakpastian dan menemukan peluang baru. Mengubah perspektif, menghormati proses, dan merangkul kehidupan baru dengan semangat baru adalah langkah-langkah penting dalam perjalanan ini. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menciptakan realitas yang lebih baik dan lebih sesuai dengan impian Anda. Dengan melepaskan masa lalu dan melangkah maju, Anda akan menemukan bahwa dunia ini akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Jika Anda merasa terinspirasi oleh apa yang telah kita bahas hari ini, pastikan untuk memberikan like pada video ini, berkomentar dengan pendapat Anda, dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak video-video tentang bagaimana menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya yang akan membahas lebih dalam tentang bagaimana Anda bisa memanfaatkan ajaran stoikisme untuk mencapai kehidupan yang lebih memuaskan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.